Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhaballahu qauma batalahum. Para pemirsa Cahaya Ramadan di channel YouTube yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai pada saat ini kita masih dikaruniai kenikmatan iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bermuwajahah di media YouTube di channel Cahaya Ramadan yang diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan selalu dicurahkan pada uswah kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan termasuk kita semua selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dipertemukan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana semua pahalanya dilipat gandakan, bulan di mana adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, di mana ibadah semalam lebih baik daripada 1000 bulan. Ini hanya ada di Ramadan. Dan bulan Syahrul Quran atau bulan turunnya Al-Quran. Maka kita bersyukur pada Allah, kita bertemukan di bulan Ramadan. Kita bersyukur pada Allah bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita bersyukur pada Allah bahwa kita diberi kesehatan, kesempatan, dikaruniai untuk beramal soleh dan beribadah di bulan Ramadan ini. Namun manusia itu sebenarnya tidak lepas daripada ujian hidup. Bahwa semua manusia yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diuji, atau istilahnya ada ujian hidup. Ujian ini memang menjadi sunatullah, artinya semua manusia, siapapun mereka, apa kedudukan, jabat dan pangkatnya akan diuji. Dan ujian ini bisa berupa kebaikan maupun keburukan. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Anfal ayat 35, wa nabluwakum bisyarri wal khairi, dan akan kami uji dengan keburukan
dan kebaikan. Bahkan ujian itu meliputi banyak hal tentang kehidupan kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarati wa basyiris sabirin. Dan sungguh Allah akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah menguji kepada semua manusia, semua hambanya yang menyatakan iman kepada Allah. Dan ujian ini bermacam-macam. Tujuan daripada ujian ini adalah untuk mengetahui kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala diuji. Ujian itu untuk mengetahui tingkat kualitas keimanannya dan ketakwaannya. Ujian itu adalah terutama yang berkaitan dengan bisa kesengsaraan, bisa kebahagiaan, bisa ujian dengan kenikmatan, bisa juga dengan kekurangan. Kalau di surat Al-Baqarah 155 tadi ujiannya bisa dihantui rasa takut, juga dihantui rasa lapar. Mungkin puasa bagian daripada ujian keimanan. Karena memang orang puasa cenderung untuk menahan makan dan minum dan lapar. Itu untuk diuji. Dengan kelaparan itu apakah mereka akan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dengan ujian kelaparan itu apakah tetap beriman pada Allah, beramal soleh dan berbeda atau tidak? Maka ujian itu meliputi berbagai kehidupan manusia. Di samping ada kebaikan, keburukan, ada rasa takut, rasa lapar, juga wanaksim bi amwali wal anfus, juga akan kekurangan harta dan jiwa. Kekurangan harta di sini bisa juga kemiskinan, bisa juga hartanya berkurang. Berkurangnya bisa berbagai sebab. Maka ini juga termasuk ujian. Nah, ujian inilah sebenarnya untuk mengetahui sejauh mana kualitas keimanannya. Apakah dengan diuji itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dengan diuji tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dengan diuji maka apakah dia tabah menjalani atau tidak? Maka bagi yang sabar menerima ujian ini, maka Allah sampaikan berita wabasiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya cobaan itu dari Allah itu baik berupa kenikmatan atau keburukan, baik itu berupa kekurangan harta, jiwa, kelaparan atau ketakutan, itu harus kita jalani dengan sabar. Dan kesabaran itu akan seseorang menjadi tabah dan kuat dalam menghadapi ujian. Kemudian bagaimana untuk menghadapi ujian ini, ujian hidup? Maka Allah perintahkan untuk mengucapkan kalimat irtija. Kalimat irtija ini disebutkan dalam Al-Quran ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya
ya hidup kita, mati kita, rezeki kita, kebahagiaan, ketentraman kita, ujiannya, semuanya itu adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya kalau kita mendapatkan ujian, kuncinya, prinsipnya harus sabar. Kemudian bagaimana menghadapi ujian hidup itu? Selain kita mengucapkan kalimat irtija, kita harus punya pemikiran bahwa ujian yang diberikan kepada manusia itu sudah sesuai dengan kemampuan manusia. Dan ujian ini berlaku kepada siapapun yang menyatakan iman kepada Allah. Ujian yang terberat adalah para nabi dan rasul. Kemudian di bawahnya para sahabat. Di bawahnya lagi para tabi'in, para tabi'id, para tabi'ut tabi'in. Jadi semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya, ujiannya juga semakin berat. Makanya ujian ini sudah disesuaikan dengan kemampuannya dan pasti manusia mampu menghadapi dan menyelesaikan dengan baik atau melewatinya ujian dengan baik. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka masing-masing orang itu berbeda ujiannya, tergantung tingkat keimanan dan ketakwaannya. Semakin dia tinggi keimanan dan ketakwaannya, ujiannya semakin berat. Dan orang yang awam, ujiannya disesuaikan dengan tingkat keawamannya dalam pemahaman agamanya. Untuk itu, ujian tadi meliputi ya segenap hidup kita ini. Makanya hidup dan mati pun itu tidak lepas daripada sebuah ujian. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalnya. Jadi maksud daripada ujian hidup ini adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalnya. Kalau dikasih ujian dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beramal soleh, tidak kendur keimanan dan ketakwaannya, maka dia termasuk orang yang berhasil, sukses, sabar menghadapi ujian. Karena sebenarnya ujian ini ya semua manusia mendapat ujian, tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian sendiri sebenarnya adalah ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Maka kita jangan berkecil hati menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap sabar karena ujian-ujian baik itu berupa kebahagiaan atau kesengsaraan, baik itu berupa ujian nikmat atau ujian berupa musibah, atau ujian kekurangan harta, atau ujian kekurangan jiwa, mungkin ada keluarganya yang meninggal dan seterusnya. Ini juga termasuk ujian. Maka ujian-ujian itu sebenarnya adalah
Tujuannya untuk mengetahui kualitas keimanan dan ketakwaan, apakah dia sabar atau tidak, apakah dia tetap beriman kepada Allah atau ingkar kepada Allah atau kafir. Atau dengan ujian itu mereka akan meningkatkan amal kebaikannya karena akan tetap takarub kepada Allah atau mendekat kepada Allah. Sehingga makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi sudah pasti diperhitungkan kita mampu menyelesaikannya dengan syarat yaitu wabasyirus sabirin, sabar. Kemudian irtija, yaitu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cahaya Ramadan di channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dirahmati Allah. Kemudian cara yang kedua untuk menghadapi ujian ini, di samping kita harus berpositif thinking, berpikiran positif bahwa ujian itu sudah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kalau kita terima ujian itu dengan tidak istilahnya ngundomono dalam bahasa Jawa, menyalah-menyalahkan Allah, menerima dengan sabar, maka ujian itu pun akan menjadi ladang pahala bagi kita. Kita dalam menghadapi ujian, kita harus bersabar ya, karena sebenarnya ujian hidup itu tidak sepanjang hayat hidup. Jadi hanya waktu-waktu tertentu ujian itu diberikan Allah kepada kita. Misalnya kita diuji sakit dibandingkan dengan nikmat sehat. Kita selama hidup lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Ini logikanya begitu. Jadi dibandingkan antara nikmat Allah dengan ujian, baik itu berupa kesengsaraan, kesedihan, kegundah-gulanaan, kecapean, kelelahan, kelaparan, ketakutan, dan semuanya itu kalau kita terima dengan sabar, maka baginda Rasul sampaikan, illa kafarullahu biha min khotoyahu, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosa kita. Jadi kalau kita bandingkan antara nikmat dan ujian, itu lebih banyak nikmat yang kita terima. Sebenarnya nikmat Allah lebih banyak. Makanya kalau kita menghitung nikmat Allah, nggak mampu menghinggakannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'udzu nikmatallah la tuksuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghinggakannya. Artinya, ujian hidup ini hanya beberapa saat saja. Sementara nikmatnya itu lebih banyak daripada ujiannya. Kalau dalam menghadapi ujian Allah ini akan diterima dengan sabar, maka segala gundah gulana, keresahan, kesusahan, kelaparan, kehausan, kegalauan, bahkan sampai duri yang menancap pada tubuhnya orang Muslim, maka illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya. Maka
bagi orang yang diuji dengan sabar akan disertai Allah. Innallaha ma'as sabirin. Demikian tentang cahaya Ramadan yang kita sampaikan. Dalam menghadapi ujian, pasti setelah ada kegelapan akan muncul cahaya terang. Maka habislah gelap, terbitlah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.